semuanya, perkenalkan nama aku Elsa Aprilia Putri Siahaan dari kelas Hubungan Internasional. Jadi hari ini aku mau bahas sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang militer Finlandia. Negara kecil di Eropa Utara ini punya sistem pertahanan yang luar biasa unik loh. Dan bahkan seru banget kalau kita bahas dari sisi ekonomi politik internasional maupun dari sisi keamanan global. Yuk langsung aja. Hal pertama yang paling penting dari militer Finlandia adalah doktrin mereka yang disebut total defense atau pertahanan total. Artinya, bukan cuma militer yang bertanggung jawab atas keamanan negara, tetapi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, sektor ekonomi, bahkan sampai masyarakat pun ikut ambil bagian kalau terjadi ancaman. Sistem ini sudah ada sejak zaman Perang Dingin. Ketika Finlandia siap menghadapi kemungkinan serangan dari Uni Soviet. Sekarang, konsep ini terus diperkuat, apalagi setelah Finlandia resmi bergabung dengan NATO pada tahun 2023. Semua laki-laki berusia 18 tahun wajib ikut wajib militer minimal 6 bulan. Dan setelah itu mereka bakal jadi bagian dari pasukan cadangan. Pemerintah bahkan berencana menaikkan batas usia cadangan dari 60 tahun ke 65 tahun biar kesiapsiagaan tetap tinggi. Nah, kalau ngomongin fungsi militer, Finlandia nggak cuma fokus ke pertahanan atau perang aja, tapi juga ke misi sipil dan kemanusiaan. Dalam 5 tahun terakhir, tentara Finlandia aktif bantu penanganan bencana alam seperti kebakaran hutan dan badai salju besar. Mereka juga terlibat dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara, serta mendukung Ukraina dengan bantuan militer dan logistik sejak invasi Rusia tahun 2022. Selain itu, militer Finlandia juga sering kerja bareng lembaga sipil untuk proyek pembangunan dan keamanan cyber. Jadi, bisa dibilang fungsi militernya seimbang antara military mission dan civic mission. Kalau dilihat dari perkembangannya, militer Finlandia termasuk dalam tipologi modern. Mereka punya teknologi pertahanan yang maju, sistem pelatihan yang disiplin, dan sistem mobilisasi yang efisien. Finlandia juga aktif meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman hybrid, seperti serangan cyber, disinformasi, dan ancaman konvensional. Jadi, meskipun negara ini negara kecil, tapi mereka punya struktur dan kesiapan militer yang sebanding dengan negara-negara besar di Eropa. Nah, yang keren dari Finlandia adalah hubungan sipil dan militernya sangat profesional. Pemerintah sipil seperti presiden, parlemen, dan kabinet memegang kendali penuh atas kebijakan militer. Yang dimana artinya, militer nggak ikut campur dalam politik praktis. Mereka cuma fokus pada tugas utama, yaitu menjaga keamanan nasional dan mendukung kebijakan pertahanan negara. Hal ini bikin hubungan antara pemerintahan dan militer jadi stabil dan saling menghormati. Terakhir, kalau kita lihat dari relasinya, militer Finlandia punya hubungan yang sangat kuat dengan 3 sektor utama. Dalam politik, militer tetap netral, tapi berperan penting dalam memberikan masukan strategis untuk kebijakan keamanan nasional. Dalam bisnis, mereka mendorong inovasi teknologi pertahanan lewat kolaborasi dengan perusahaan domestik, yang dimana sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Sementara dalam kemanusiaan, militer Finlandia sering ikut misi bantuan internasional dan juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti bantuan bencana dan pengamanan infrastruktur publik. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau militer Finlandia bukan cuma kuat dari segi persenjataan dan strategi, tapi juga punya sistem pertahanan yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Mereka punya doktrin pertahanan total, fungsi militer yang seimbang, kontrol sipil yang kuat, dan hubungan positif dengan politik.
bisnis, serta kemanusiaan. Sistem ini bikin Finlandia jadi salah satu negara dengan pertahanan paling stabil di dunia, terutama setelah resmi bergabung dengan NATO dan menghadapi dinamika keamanan global yang makin kompleks. Oke guys, itu tadi pembahasan dari aku tentang militer Finlandia. Semoga bermanfaat dan bisa kasih gambaran bahwa kekuatan negara itu bukan cuma dilihat dari persoalan militer, tapi juga persoalan kolaborasi seluruh warganya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di bahasan berikutnya. Bye-bye!